Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini merupakan hari pelatihan daring yang ketiga yang diikuti oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di tingkat sekolah menengah pertama di lingkungan Jakarta Pusat. Eh, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, hari ini karena merupakan hari yang ketiga, maka insya Allah Bapak dan Ibu sudah terbiasa, sudah mulai bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas yang diberikan setiap harinya. Ya. Jadi paling tidak dari hari pertama, kemudian juga hari kedua, dan sekarang hari ketiga pelatihan daring ini, saya sangat berharap Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sudah mengumpulkan semua tugas-tugas yang diberikan dari LK1, kemudian LK2, dan untuk hari ini kita akan membahas LK3. Ya, LK3 tadi secara jelas, secara sepintas tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Yuda, Pak Yuda, tentang apa sajakah yang menjadi tagihan, yang menjadi lembar kerja yang harus diselesaikan pada hari ini oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Baik, untuk tugas 3, jadi kalau untuk yang kemarin, pada tugas 2 kemarin, itu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mengerjakannya secara berkelompok, kemudian ada juga yang secara individu. Untuk yang tugas 3 ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yuda ketika mengikuti video conference tadi pagi, untuk tugas 3 ini fokusnya nanti pengerjaannya insya Allah secara individu. Jadi tugasnya secara mandiri, silahkan nanti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah menyelesaikan atau menyusun LK03 atau tugas 3 Kepala Sekolah ini sesuai dengan yang ada pada panduan ya. Di sini paling atas untuk LK03 ada nama kepala sekolah, jadi silahkan diisi oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya ada instansi. Instansi di sini tentunya merupakan sekolah tempat Bapak dan Ibu mengabdi. Untuk tugas 03 di sini menyusun matrik rencana pengembangan sekolah atau menyusun RPS. Ya, RPS ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Dengan menyusun RPS yang baik, maka tentunya nanti ketika tahapan implementasi, tahapan evaluasi, ataupun tahapan refleksi, nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan sekolah Bapak dan Ibu. Oke, kemudian selanjutnya di sini untuk tugas 03 yang pertama poinnya pada masalah yang dipilih ya. Masalah yang dipilih di sini, jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu Kepala Sekolah itu menyesuaikan dengan masalah yang telah dikemukakan, yang telah ditulis ketika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mengerjakan LK01 ketika proses tahapan identifikasi masalah. Ya, jadi nanti silahkan masalah yang dipilih itu sesuaikan dengan yang ada pada LK01. Jadi tinggal di copy saja, kemudian di paste di sini tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya untuk pemecahan masalah itu juga disesuaikan dengan LK yang sebelumnya. Ya, jadi di LK yang sebelumnya kemarin sudah diberikan tugas untuk memberikan ragam solusi atau alternatif yang akan diberikan, yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipilih. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ada judul RPS ya. Judul RPS ini tentunya harus disesuaikan pertama dengan aspek masalah dan kemudian dengan pemecahan masalahnya.
Ya, jadi permasalahan yang akan diselesaikan itu apa, kemudian selanjutnya pemecahan masalahnya seperti apa. Judul RPS-nya merupakan kombinasi dari masalah yang dipilih dan juga alternatif solusi pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya relatif sama dengan hari kedua pelatihan daring ini yang kemarin ketika LK02 yang telah diisi oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, itu kemarin ada tabel yang harus diisi. Begitu juga dengan LK03 pada hari ketiga pelatihan daring ini. Ini juga mengisi tabel, ya. Di sini di dalam tabelnya poinnya dari A sampai F, ya, Bapak Ibu. Untuk tujuannya silakan disesuaikan itu yang poin A. Kemudian selanjutnya ada indikator keberhasilan, ya. Kemudian selanjutnya ada program kegiatan, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan, kemudian ada sumber daya, dan selanjutnya ada student well-being. Ya, jadi tujuannya seperti apa, indikatornya seperti apa, program kegiatannya juga seperti apa, langkah-langkah kegiatan seperti apa, kemudian sumber daya, dan terakhir well-being-nya. Jadi harus dibuat di dalam tabel ini, sehingga nanti akan terbaca jelas konsep pemahaman yang sudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Ya. Kemudian di bawahnya ada petunjuk pengisian metrik RPS, ya, atau metrik rencana pengembangan sekolah. Ya. Untuk kolom A itu tadi sudah saya jelaskan, diisi dengan tujuan yang hendak dicapai. Ya. Sekali lagi, tujuan yang hendak dicapai harus juga disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, kolom B yang ada pada tabel itu diisi dengan indikator yang dapat diukur. Ya, measurable kind of kriteria. Jadi yang dapat diukur. Itu untuk kolom B. Sementara untuk kolom C atau C diisi dengan nama program yang akan dilakukan. Ya. Nama program atau nama kegiatan ini merupakan nama dari alternatif pemecahan masalah, alternatif solusi yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk kolom yang D, diisi dengan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan program. Jadi ada runtutan kegiatannya dari awal sampai dengan berakhirnya program yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, kemudian ada kolom E, diisi dengan sumber daya yang digunakan untuk mendukung program. Ya, sumber daya di sini bisa dari pakar, ya, kemudian semua pihak atau semua orang yang terlibat di dalam program ini yang mendukung terlaksananya program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya yang terakhir diisi dengan student well-being yang akan dicapai, ya, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan nanti oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, ada student well-being-nya. Dampaknya seperti apa nanti, ya? Apakah ada kolaboratif di sana, kemudian apakah ada inovasi di sana, adakah kerjasama, kemudian adakah kemampuan-kemampuan yang membuat siswa itu mempelajari hal-hal yang baru sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Saya kira itu saja untuk keterangan LK03 yang menjadi tagihan, sekali lagi yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah pada pelatihan daring hari ketiga ini. Ya. Kemudian hal lainnya, tadi pagi, alhamdulillah saya juga sudah sempat bergabung ketika virtual conference yang dimulai pada pukul 6:30 sampai 7:30, tapi sayang sekali saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, jadi sekitar 7:15 atau 7:20 saya harus mengikuti kegiatan BIMTEK di sini, sehingga saya sudah pamit lebih dulu ke Pak Yuda, saya sudah menginfokan ke beliau. Jadi alhamdulillah paling tidak setiap hari saya masih bisa untuk bisa ikut pada kegiatan video conference yang dilakukan dari pukul
setengah 7 sampai setengah 8 ya. Oke, kemudian selain itu Bapak dan Ibu kepala sekolah yang saya muliakan, ada hal lainnya juga yang sampai saat ini masih belum ada kesadaran untuk bisa mengisi daftar kehadiran sesuai dengan yang kami minta atau sesuai dengan yang saya minta. Kalau kita jumlahkan ya peserta kepala sekolah ini dari 2 kelas, untuk kelas A dan kelas B, itu totalnya harusnya ada sekitar 110 atau 120 kepala sekolah yang mengikuti pelatihan daring ini. Kemudian dari hari pertama, dari hari Senin, ketika video pertama yang telah saya upload, saya sudah menjelaskan bahwasanya untuk absensi, untuk kehadiran tiap harinya ketika mengikuti pelatihan daring ini, saya sangat berharap Bapak dan Ibu kepala sekolah akan meninggalkan komentar ya pada pada video yang saya upload tiap harinya. Kalau kita lihat tingkat partisipasinya dari video pertama, kemudian dari video kedua, dan untuk video ini yang ketiga, video pertama dan kedua itu masih sekitar 50-60% saja peserta pelatihan daring ini yang sudah mengisi daftar kehadiran. Ya, jadi di video yang ketiga ini saya sangat mengharap, saya sangat berharap kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk silahkan mengisi, sekali lagi mengisi daftar kehadiran, mengikuti pelatihan daring ini dengan memberikan komentar disertai dengan sekolah atau nama sekolah tempat Bapak dan Ibu mengabdi. Ya, itu untuk kehadirannya. Kemudian hal lainnya yang harus saya sampaikan, sampai siang ini ketika saya melihat di Google Classroom, di kelas A ataupun kelas B, ada beberapa peserta pelatihan daring, ada beberapa kepala sekolah yang ketika mengirimkan tugas, baik itu LK01 ataupun LK02, ternyata tugas yang dikirimkan ke saya itu tugas yang berupa kosongan saja ya. Jadi maksudnya judulnya jawaban atau lembar jawaban LK01. Akan tetapi ketika saya klik di dalamnya itu tidak ada isinya sama sekali. Ya, jadi saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah, semua tugas-tugas yang menjadi tagihan di tiap harinya pada pelatihan daring ini itu selalu saya cek. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengirimkan jawaban kosong, saya tahu itu siapa, dan tentunya itu berimplikasi nanti pada lulus atau tidaknya Bapak dan Ibu kepala sekolah dalam pelatihan ini. Jadi sekali lagi, bagi yang merasa mengirimkan lembar jawaban kosong saja ya atau hanya mengisi judul saja dari jawaban tersebut, maka silahkan saya berharap untuk segera mengirimkan kembali ya tugas-tugas dari LK01 maupun LK02. Kemudian untuk yang video ketiga ini mudah-mudahan tidak akan ada lagi yang nantinya mengirim tugas kosongan seperti pada LK01 maupun LK02 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan semuanya mengerjakan sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang harus dilakukan pada LK03 untuk hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga pelatihan daring untuk kepala sekolah tingkat sekolah menengah pertama di lingkungan Jakarta Pusat. Ya, jadi mudah-mudahan beberapa hari ke depan sampai hari Jumat, insya Allah itu merupakan penutupan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semua tugas-tugas kumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya sebelum pukul 8 malam. Kemudian juga hal penting lainnya ya, sekali lagi sebelum saya mengakhiri sesi kita yang ketiga ini, karena pelatihan
kita ini merupakan pelatihan daring atau pelatihan virtual, jadi sekali lagi, semua bentuk interaksi yang terjadi antara narasumber dengan para peserta pelatihan, di sini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, itu nanti terrecord semua oleh pihak P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Ya, jadi kemarin saya sudah mengingatkan di kolom forum yang ada di Google Classroom, jadi silahkan memberikan komentar, pendapat, saran, dan lain sebagainya pada Google Classroom. Nanti semuanya itu akan terrecord dan akan menjadi laporan ya tentang keaktifan, kemudian partisipasi Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ketika mengikuti pelatihan daring. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya muliakan, yang saya banggakan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya kurang jelas, silakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan pertanyaan di kelas kita di Google Classroom. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.